Nggak bisa deh. Lu cari Greta dari SMP. Nyari dari Greta, beneran aku akan mencoba untuk meyakinkan bahwa kok jodohku anjing. Lu masih SMP loh, ini SMP loh. SMP aku akan bilang Belum tentu dikasih sama bapak kau loh. Aku masih inget kalau aku nolaknya pada saat aku makan gado-gado di pinggir kaki di kaki 5 gitu lah. Ah enggak, makan gado-gado lagi. Anjing masih miskin padahal. Ironis itu ironis. Sok-sokan sumpah. Itu Itu ironis, sok-sokan. Kalau tahu gamenya kok bakal kaget sih Mike. Tolol, kita berdua tolol. Gue mau ngerokok lagi. Saking ironisnya. Sumpah, kita berdua tolol. Gak peduli aku dengan hal ini. Daripada besok ngantuk. Sudah harus bijak sih kita guys. Karena harus bijak sih. Sini, sebat. Sebat dulu. Puasa dia kan? Enggak puasa aku. Enggak boleh sama Greta tadi. Puasaku. Iya, itu. Tadi aku mau ngomong gitu sama Greta, tapi keinget istriku. Oke. Soalnya lupa minum obat, aku minum obat lambung. Kalau mau puasa harus obat lambung dulu. Bener loh, ini ngurangin rokok loh, sumpah. Saya ngomongin dulu. Rokok baru 2 batang loh gue. Emang bisa? Dalam Iya, dalam lu bakal sejam. sibuk muterin ini. Iya. Sejauh ini efektif guys. Ini sebenarnya kan dibikin buat orang ADHD. Nggak usah diem ya. Last day production bukan next day ya. Last day. Ya hari ini nggak bisa fokus deh, Cuk. Kayak susah banget untuk bahasa Yuka apa ya, living the moment ya. Kayak be in the present, susah banget. Kayak ada aja pikiran di otakku. Apa ya? Proses menjadi bintang apa kayak Proses menjadi terkenal emang seperti itu. Bukan gitu, bangsat. Kayak ada aja hal-hal yang tiba-tiba mikirin ini. libur ya. Jalan-jalan Libur sih. Nanya Andini sama Jebrau. Jalan-jalan men kan yang bikin ini kemarin, Ria SW. Bukan yang bikin ya, yang di balik layar lah bahasanya. Nanya Andini terus yang jadi sekarang director bukan sih? Baru lu akhir-akhir ini bisa fokus, Mike. Hmm? Bisa fokus. Siapa? Gua bisa aja. Oh, masih bisa. Masih bisa. Oh, karena ngetop aja Mas Bek. Kayak ditembak tiba-tiba langsung ngeblank gitu. Biasanya ditembak hajar aja. Tembak ngeblank. Kemarin ditembak sama Yuka kata-kata hari ini, ngeblank. Kayak terlalu mikirin efek ke depannya deh. Itu bener proses menjadi bintang. Iya. Gak ada urusannya. Iya Itu dong. ada. Ya resikonya, maksudnya ini kan Nih. platform gede. Itu proses menjadi Iya. bintang. Lu mikirin resiko depannya karena lu udah mulai ada something tulus, brother. Iya. Awalnya kan lu berangkat dari Jember kan nothing tulus. Nothing Nating tulus. tulus, nyampe Marathon pertama kali nating tulus. Nating Sekarang lu udah Tulus, something semua tulus, tabrak. bener. Semua tabrak dulu. Aku lihat replaynya lagi nih, orang tolol. Bener, brother. Susah banget buat fokus. Susah, dilempar-lempar susah. Sebadur ya. Kayak di kamar mandi gitu. Set, udah nyampe kamar mandi tutup. HP ketinggalan, keluar. Habis gitu lagi mandi saya muter apa ya, sering bolak-balik kayak ke daerah lemari, daerah wastafel. Ada aja yang ketinggalan, kayak nggak apa ya bahasanya ya. Nggak efisien gitu gerakanku. Lagi anak-anak mandi kepikiran, dompetku di mana ya? Lagi nyari dompet, kepikiran, di bawah lagi ngapain ya? Temen mau ketemu gak? Ketemu udah. Gimana? Sesimpel di celanaku. Bisa lu nyari-nyari sampai sini-sini nih. Aku lagi nyari dompet nih. Tapi kepikiran yang lain. Hal yang pertama harusnya dicek kan di celana ya. Itu malah gak aku cek. Tolol. Kalau nggak proses menjadi bintang ya proses penuaan. Mungkin ya proses penuaan. Tolol, aku jadi tolol. Harus bisa gue fokus.
bisa fokus gitu. Coba kalau gue sekarang efeknya ya, recharge-nya lagi recharge-nya jadi lama aja sekarang. Recharge-nya mereka jadi lama aja. Yang gue sadari beberapa hari belakangan emang emosi gue lebih gak stabil. Iya. Tapi bedanya ya kalau ngerasanya ya, kayaknya kita nggak ada tempat ngobrol yang apa ya bahasanya ya. Ada tapi kita mager aja, Pe. Jarang. Terakhir ngobrol yang benar-benar intens kan yang Sebelum balik. Sad Brothers. Bukan sebelum Bali itu anggapannya nggak ngobrol tuh. Enggak, Pe. Soalnya gini, kita tuh pertama nih, Hmm. kadang kalau mau ngobrol tuh udah apa ya? Kalau Capek. Iya udah capek pertama. Yang kedua, kalau dulu season 2 masih sering ngobrol di belakang, masih ngobrol masih ngobrol di depan kan masih saling nggak kenal nggak sih? Masih belum seakrab Ya, itu. belum tahu, belum Iya. tahu banyak. Hmm. Benar. Jadi enggak juga sih. Kayak terlalu mode kerja terus deh, mode depan kamera terus gitu. Judgmentalnya gila soalnya mereka. Apa salah. Nonton. Oh iya. Judgmentalnya gila. Dulu kan digoreng di TikTok gitu. Mereka pingin kita sempurna kali ya. Psikolog sih butuh kayaknya kayak itu tempat ngobrol, tapi psikolog depan kamera juga nggak sehat sih menurutku. Udah Masa break nggak, terus. seandainya selama maraton nih gue memutuskan gue butuh psikolog, gue nggak akan info penonton. Iya, Iyalah. nggak akan infoin. Kagak akan gue jadikan konten ya. Iyalah. Butuh space ya emang. Gue seminggu sekali lah, seenggaknya gue Pak Del sama Aloy membantu dah. Walaupun kadang Pak Del sama dia harus bersosialisasi ya. Kamu lah butuh itunya sih, sebenarnya bukan sosialisasinya ya. Kayak ngobrol set berarti yang pertama itu ngebantu banget tuh, Cuk. Iya sih. Itu langsung kerasa gitu. Kayak dulu gini masih bisa diajak ngobrol. Jam segini nih mereka bisa diajak ngobrol, sekarang udah nggak bisa aja. Benar. Mereka udah punya topik sendiri juga. Iya. Chat ya. Ada kalimat-kalimat yang bikin gua nge-tilt sendiri gitu kan ngentot. Kalau dulu nih jam-jam segini bisa diajak ngobrol serius. Iya. Makanya kalau kalian minta, Jod, kok lu nggak pernah TikTok? Fuck TikTok. Karena aku mikir kita nggak bisa bedain mereka mana serius mana bercanda Iya, sih. itu juga. Kadang-kadang itu Kan by tulisan doang ya, dan yang kita mungkin- nggak kenal akrab sama mereka mungkin menganggapnya udah Bercanda, sering nongkrong iya. sama kita atau kenal akrab sama kita. kayaknya yang belakangan bikin emosi gue gak stabil itu juga. Kayak aku udah nggak bisa bedain kayak TP out yang beneran marah sama yang bercanda, nggak bisa bedain tuh. Kayak yang godain kau lagi beneran godain atau memang tolol aja nggak bisa bedain tuh. Enggak bisa aja. Season ini lo nggak akan menemukan gue TikTok sendiri. Jangan pernah expect gitu ya. Saya udah tutup pintu itu. Ya mungkin karena panggungnya juga jadi lebih gede kali ya. Panggungnya lebih gede itu mungkin kita lebih takut. Kalau lo disuruh ngulang, gitu. Anggaplah ini semua mimpi. Ya. Bangun-bangun masih SMA. Bangun-bangun lu masih SMP. 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 Ngomong SMP. Anggaplah ini cuma sebuah mimpi Hmm. yang kalau lu ikutin mimpinya akan terjadi. Hmm. Lu bakal ikutin mimpi ini.
Sulit. Lu bakal ikutin mimpi ini. Tapi lu nggak bisa ubah di tengah-tengah, semuanya harus Semua sama. Semua sama. Ketika lu mencoba ubah contoh, Iya. misalnya gua mencoba tidak buat kasus gua dulu, Iya. menghindari itu. Semua berubah lagi timeline. Shit. Lu bakal ngambil mimpi ini. Karena gue berkali-kali ngomong juga banyak hal yang kalau misalnya gue suruh ngulang, kayak gue tuh sering berpikir kayak, oh dulu gue bisa ya. Lu bakal ngambil mimpi lu, man. Shit. Kayak beli Bitcoin nggak boleh ya? Nggak boleh. Pokoknya timeline apa ini Harus sama persis. dari hari lu bangun sampai SMP, dari SMP Sampai sekarang. sampai sekarang Harus sama timeline-nya persis. sama. Lu bakal ambil. Tapi lu ada opsi untuk enggak. Tapi kalau enggak kan nggak tahu jadi apa. Kemungkinan gue akan ada pilihan yang gue ambil berbeda sih kayaknya. Nggak boleh beda. Ya maksudnya berubah timeline kan. Iya. Walaupun sekarang gue kalau ditanya, gue pengen bilang kalau gue nggak menyesal dengan apa yang sudah dilalui sekarang. Tapi kalau gue dihadapin lagi sama posisi itu, kayaknya terlalu tolol kayak kalau gue ambil jalan itu gitu ketika lu. Tapi lah. Kalau aku kayaknya nggak bisa ngelewatinnya di sana. Itu maksud gue. Kayak yang ada di pikiranku ya. Kalau memang itu terjadi, yang ada di pikiranku pasti aku akan nyari Greta deh pertama. Nggak mungkin deh bisa ngejalanin tanpa itu, Cuk. Nggak bakal bisa deh. Kecuali memori tentang itu dihapus ya. Karena pasti pikiranku pertama itu, Cuk. Ya, tapi kan berarti lu masih bisa ambil jalan sama sampai ketemu Greta. Iya. Tapi setelah itu Lah itu kan lama. Kalau misalnya SMP, aku ketemu Greta itu kuliah. iya, kau jalanin sampai kuliah nggak bisa. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak tahu kabarnya sehari, gitu kayaknya nggak bisa deh. Cuk. Lu cari Greta dari SMP. Nyari dari Greta, beneran aku akan mencoba untuk meyakinkan bahwa kok jodohku anjing. Lu masih SMP lo, ini Iya, SMP lo. SMP aku akan bilang Belum kok tentu jodohku. dikasih sama bapak kau lo. Iya, iya tetep wah itu susah sih itu. Yang di pikiranku pasti itu dulu. Kalau lu? Pilihan yang sulit. Yang sulit. Oke deh, kita kesampingkan relationship. Oke. Karir aja. Kalau karir doang, Karir doang. aku ambil sih. Karena aku happy nih. Karir doang. Itu Aku akan sama. ada beberapa hal yang gue happy ngejalaninnya. Tapi untuk nyampe ke momen yang gue happy itu ada beberapa momen yang kayak anjing gue dulu Ngapain? ya. Contoh. Bisa ya. Contoh yang Gue pernah hidup kurang lebih mungkin 2 tahun ya. Income utama gue cuma nge-MC susah penting mas. Yang satu eventnya waktu itu rate gue masih 750.000. tapi kok bisa hidup kan? Ya bisa. Ini pas-pasin. Iya tapi kalau misalnya gue sekarang nih disuruh mikir lagi nih, gue ditempatin zaman itu lagi, takut gue anjing. Kelakuin sih. Karena happy semua sih menurutku. Even itu bad or good. Kalau kau Jod, Gak tau, gue gak yakin gue sama pertanyaan itu sebenarnya. Bingung. Cuma masalah ini gue gak ngambil aja. yang ngambil maksudnya kau akan milih jalan berbeda. Nah, berarti kau nggak happy dengan hidupmu sekarang? Nggak dibilang happy. Happy. Cuma perjalanan itu terlalu. Perjalanan yang mengerikan gitu. Ya memang harus seperti itu nggak sih? Iya, Ya, setuju. makanya. Itu yang bikin seru. Iya. Bukan itu bikin seru, kayak itu yang bikin kau siap. Kalau misalnya kau nggak pernah ngelewatin yang susah-susah itu, kau nggak pantas untuk yang happy-nya. Paham. Cuma gue mikir ya. Gue lagi mau bayangkan. Gimana hidup dia kalau tidak ada kasus misalnya? Bukan. Kasus. Gue di pekerjaan manapun gue yakin gue akan kena kasus. Ya di pekerjaan apapun ya, yang bersinggungan sama orang lain gue udah tahu. Itu menurut gue di timeline hidup gue tidak akan berubah. Apapun yang gue ambil di universe manapun pasti gue kena kasus apapun itu. Mau gue kena pukul orang kayak segala macem. Itu menurut gue ya cara Tuhan untuk humbling me down aja. Karena nggak ada cara lain. Gue lagi membayangkan bagaimana hidup gue sekarang kalau tidak terekspos ke sosmed. Oh. Ya. Lanjut. Itu salah satu consideration gue yang kayak anjing, would it be fun staying anonymous di internet gitu loh. Kayaknya fun deh. Iya sih.
gue bilang tuh. Terlepas dari apapun itu, kita semua seharusnya yang ada di sini yang bersembilan ya, kita sebenarnya dulu banci tampil Jon. Kita pengen terkenal, entah kadarnya tinggi atau kecil ya, ada rasa pingin ditonton orang dan dipuja orang pada saat itu. Kalau Jod kayak ada faktor dia pengen kaya juga nggak sih? Terus kebetulan dia ke influencer waktu itu dengan jalannya ini. Enggak, kalau dia pengen kaya doang, dia udah dagang mulai dia sekolah anjing. Lu kira? Enggak, lu kira tuh gue dagang itu kayak dagang apa sih? Enggak kayak yang di off cam yang ada temanmu datang terus kau dagangin di pada sekolah dasarnya baru. semua yang gue lakukan dalam hidup gue, at least sampai umur gue sekarang berapa? 28 ya. Tahun ini 28 kayaknya. 28. Gue bisa bilang sampai umur gue 25 lah. Perubahan masih nyisa nih kebiasaan gue. Kenapa gue selalu berganti, kayak gue mau dagang ini dia berubah, itu berdasarkan cuma satu hal. Apa tuh Jen? Greedy. Oke. Rasa greedy itu, makanya kenapa gue terjun di YouTube, gue pikir anjing gampang banget. Enak banget nih orang-orang nih cuma sharing main game dapat duit, gue main game buat duit. Itu dari hal-hal dari greedy, awalnya dari greed anjing. Dari serakah sih. Dari serakah. Iya sih. Tapi serakahnya nggak didalemin. Gue bilang iya, kalau dengan apa yang gue jalani sampai hari ini happy. Tapi gue nggak tahu kalau gue disuruh balik lagi, dihadapin sama beberapa momen, Nggak bisa gue kayaknya. kayaknya bisa gue aja ambil jalan berbeda gue kayaknya. Ya kalau kau misalnya nih, kau dulu ada rasa pingin banci tampilnya gak? Atau bahasanya ya pingin depan kamera? Oh gue iya, kan? gue iya. Kalau Jod enggak menurutmu? Tidak sebesar gue mungkin. Kalau gue mungkin ada walaupun kecil. Menurutku itu basic dari to be a content creator ya. Yang kalau benar-benar di belakang kamera kita udah banyak lihat contohnya yang benar-benar nggak benar depan kamera, yang cuma di belakang doang gitu. Itu memang nggak pingin terlihat orang. Tapi seiring berjalannya waktu juga akan ini sendiri sih. Ngikis dan berubah. Ya gue pas ngambil masuk HW kan ke Jakarta HW, gue nggak mikir bakal ada di depan layar lagi mas. Gue udah kayak fuck Ya, this dulu, shit, gue udah nggak dulu. bisa hidup begini. Gitu. Ini kalau aku boleh milih, aku lebih enak di belakang kamera anjing. Yeah. Lebih enak belakang sekarang ya. Sekarang. Tapi nggak bisa ngomong sih. Nggak bisa udah. Lu sekarang ngomongnya enak karena lu punya nama untuk bisa di belakang kamera Itu. anjing. Mungkin Ya, itu. Itu dia. Kalau kita nggak, misalnya kita nggak punya nama, nggak punya, ini bukan merasa Bukan berarti gue ngetop bintang ya, enggak ya. Tapi nggak seenggak bintang-bintangnya gue follower gue 500.000. Ya. Itu yang bercatat ya. Ya. Itu benar. Not false. Ya, bisa gue bilang ya 70% ini dari maraton, Iya. Atau mungkin lebih. mungkin lebih. Gue kayak 100 dah. Ini follower Arab semua kan dari 2013 gue. Tapi poin gue, maksud gue bisa ngomong kayak balik pikiran anjing kayak belakang kamera enak. Cuma chance-nya mungkin nggak bakal dapet kalau gue bukan temen Arab ya. Betul, itu. Yang paling nggak bisa aku bayangin privasi anjing. Privasi semahal itu bangsat. Mahal bro. Mahal. Mahal, harganya harus dibayar mahal ya. Everything has price. Semua punya harga anjing. Kayak nggak bisa ada yang gratis gitu. Ya, kemungkinan besar gue akan mengambil pilihan berbeda dalam beberapa hal ya. Sumpah gue tuh dulu sering Tapi banget fun. sampai hari ini. Sampai hari ini it's a fun experience. Fun experience. Fun. Fun. Kalau ditanya mah happy. Happy, sangat happy. Cuma nggak happy itu ya. Ya menurutku di semua kerjaan yang akan kau ambil akan ada Iya, happy-nya, betul. ya. Tapi mungkin gue akan pengen tahu kesulitan apa yang akan gue alami di Di universe tempat yang lain. lain. Iya. Apakah sesulit sekarang gitu? Iya, gue Sesulit yang gue udah lalui maksudnya ya. Apakah sesulit itu kalau gue menempatkan
kuliah IT gue. Iya, itu contohnya. Iya. Itu contohnya. Apakah lebih sulit kalau gue meneruskan gue menjadi guru kumon? banyak banyak what if-nya lah. Iya anjing. Tapi kalau dibilang nyesel mah enggak, Nyesel mah enggak. karena terbayarkan. Iya. Terbayarkan lah, lu bertemu idola lu. Iya, benar. Itu hal-hal yang aneh. Iya, itu hal-hal yang ya bayarannya itu mungkin ya. Dulu aku sampai meeting, ada meeting Jumpers tuh, meeting gara-gara aku kan dulu sering banget dibarengin sama Jirox. Wah, itu ada 12 sampai 15 panggung lah. Selalu sama IO dibarengin sama Jirox. Aku pembuka, Jirox selalu kayak gitu. Dan ada titik di mana kita diketawain sama krunya Jirox. Gara-gara baju kita terlalu mirip sama Jirox. Beneran. Dan anak-anak mentalnya down di situ. Yang paling mentalnya down bukan krunya Jirox, gara-gara Sela Kotak. Betul. Sela gitarisnya Kotak. Gitarisnya Kotak tuh nyamperin. Ngobrol-ngobrol lah, bla bla bla, di situ bilang, "Kalian jangan terlalu mirip lah sama Jirox." Anak-anak kena di situ. Terus meeting. Tapi kan itu bukannya justru bagus ya, saran sih itu. Saran. Iya syarat. Tapi gini, aku masih ingat banget. Pertama kali waktu Jumpers bikin, kita mau bikin genre apa nih? Sebenarnya Jumpers itu band sampingan, band sampingan kita. Kita itu tuh ada band vokalisnya cewek, pop rock. Masa mau bikin pop rock lagi? Apa ya? Japanese gimana? Oke, Japanese campur British lah. Ternyata bener-bener mirip sama J-Rock. Dan waktu pertama kali meeting gimana caranya gede, aku ngasih saran pakai kostum. Pertama, kenapa namanya Jumpers? Sesimpel karena kita kalau setiap manggung harus pakai jaket Jumpers, jaket hoodie. Kalau di Jember bahasanya Jumpers. Kita harus pakai hoodie gitu loh. Dan ada ide itu kita pakai kostum kayak drum band yang kayak di video klip itu. Aku coba ngomong, yakin kalau mau pakai ini. Kalau kalian pakai ini, suatu saat kita akan dimiripin sama J-Rox, dan kalau dimiripin sama J-Rox, kita cuma akan jadi bayang-bayang. Yakin ya, nggak ada yang mau mundur ya. Oke, nggak ada yang mau mundur. Deal. Nah, begitu yang Berarti sebenarnya udah pada aware sama resikonya kan? udah sama resikonya, itu pertama kali yang aku omongin. Akhirnya begitu yang kru sama si Sela Kotak ngomong kayak gitu, anak-anak pengen ganti genre, bukan ganti kostum, ganti genre ya. Bangsat, kita udah sampai titik ini, ganti genre, wah marah-marah, bla bla bla, sampai meeting gede gitu. Nah tapi akhirnya tadi bisa duduk bareng, itu aneh sih menurutku. Jujur aku kayak anjing Jirox ini dulu sempat bikin bandku hampir pecah. Tapi akhirnya bubar. Bubarnya itu gara-gara Bukan karena kostum kan. bukan, tapi ganti genre beneran akhirnya. Genre kita jadi pop, kayak K-pop rock kayak si Blue gitu-gitu. Bubar itu gara-gara kita Jumpers itu udah ditawarin label di Jakarta, tapi aku nggak bisa ikut karena satu dan lain hal ya urusanku itu, karena masalahku yang di Jember itu. Anak-anak itu lebih milih di Jakarta tanpa aku. Ternyata labelnya nggak mau. Simpelnya seperti itu. Pinginnya ada aku juga. Konsep berempat lah. Nggak pingin konsep bertiga. Lu nggak cari pengganti? Sempet nyari pengganti nggak cocok. Drummer cewek sempet, drummer cowok sempet. Sebenarnya Jumpers itu udah pas lah komposisinya. Yang Halik itu dia bagian musik, bagian produser musik. Yang Theo itu bagian bikin lagu. Yang aku itu bagian ngurusin manajerial, bagian ngurusin konsep di atas panggung gitu-gitu. Yang gitarisku namanya Yayan itu bantu tiga-tiganya. Itu udah oke. Begitu satu hilang timpang. Lucu sih tadi bareng J-Rox, anjing J-Rox nih. J-Rox sih. Selain gitaris lu, sisanya ngapain sekarang? Itu basis aslinya. Oh. Yang gitarisku itu kerja di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apa lagi deh? Yang vokalisku itu dia bikin kayak apa ya bahasanya ya? Kalau misalnya kita punya lagu, habis gitu pingin di apa ya bahasanya? Pingin ada lisensinya hukum dan lain-lain ke dia. Apa sih bahasanya? Legal. Agregator, bukan agregator kalau nggak salah. Agregator buat masukin ke DSP gitu-gitu.
Masih berhubungan? Masih. Nggak ribut. Kau percaya nggak? Dulu Halik itu sempat keras agamanya. Dia sempat mengharamkan musik. Si Halik kemarin sempat mengharamkan musik dia. Setelah Jumpers. Waktu di tengah-tengah setelah Jumpers, habis gitu dia sempat keluar kan dari Jumpers. Dia tuh sempat kayak gitu. Wah, itu sempat debat panjang dan akhirnya dia minta maaf kalau terlalu keras lah bahasanya. Panjang tuh ceritanya tuh Halik. Publisher bisa lihat, publisher. LMK bener. Terus di itu tapi masih ada grup bareng. Ada. Terus tadi pas Jerox mereka ngechat ya? Cuma Halik yang ngechat, yang lainnya udah cuma masang status gitu. Kalian ngechat apa? Halik ngechat anjing Jirok. Karena Halik ngefan sama Jirok. Basically dia ngefan sama Jirok sama Tadi lagu. dia masalahnya ke replay story gue. Yang gue rekam sama Mas Bimo main bass. Nah. Aku udah ngebas 10 tahun belum sejago dia nih katanya. Tae. Dia tuh jago loh bangsat. Aku yakin dibandingin sama Wima masih bisa tuh si Halik tuh. Halik tae jago banget kalau Halik tuh. Tidur Mada, lu besok lawan gua. Oh iya aman lah kalau masih begadang-begadang gini kita ya. Kompetitor juga begadang kok. Iya. Aman aja udah. Paling besok mata selalu sama hitam. Tanya dari semua memberku 4 yang ngefan sama Jirok itu cuma Halik doang. Ngefan banget ya, dia bener-bener ngerti semuanya tentang Jirok. Yang waktu aku cerita aku ngiringi Iman, dia tuh nggak bisa datang, lagi ada urusan gitu. Oh. Marah dia, anjing. Jadi dia nggak pernah ketemu atau ngobrol sama persoalan Jirok sama sekali. Cuma cerita lu bisa ngiringin Iman. IO Jember aja sih nyebelin. Karena kita dulu itu selalu diceng-cenginnya mirip Jirok gitu kan. Nah waktu Jadi lu di itu Jember sebenernya gede ya? lumayan. Dan waktu itu si vokalis ini udah ke Jakarta sendirian. Kita sisa bertiga nggak nemu vokalis. Didatengin lah Iman, terus dibikin satu event. Nama eventnya itu Arisan Artis. Kemudian sekarang vokalis lu, terus yang gitaris juga, basis ya? Gitaris. Gitaris. Kalau basis tuh Alik. Itu di Jakarta? Vokalisku di Jakarta. Kalau gitaris Kok gak pernah ketemu kau? gimana ngomongnya ya? Ribut? Nggak ribut, jujur nggak ribut. Nggak ada masalah apa-apa. Cuma mungkin beda sudut pandang aja sekarang. Tapi nggak ribut ya, benar-benar nggak ada ribut sama sekali. Kenapa namanya vokalis, basis, gitaris, tapi kalau Drummer. drum tuh dramis, nggak dramis. Nggak tahu aja dari Drummer, dulu iya. ya. Kenapa gak vokaler? Ya kita udah mulai tolol deh. Itu kayaknya sebat terakhir kata. Terakhir. Dulu vokalisku itu kerja sama Piu, anggap tangan kanannya Piu lah, dekat banget sama Piu. Anjing kok Piu, Mas Piu, sombong banget sama Piu. Maksa vokaler, oh iya, vokaler gak enak ya, vokaler. Gue belajar bahasa. Kok semua belajar bass? Yuka juga mau belajar bass. Masa berarti ngebas semua anjing. Berisik kok, dum. Gak bisa, gitar masih bisa 2, masih bisa dibagi-bagi gitar. Ya belajar biola aja gue. Biola masih oke. Ya udah, oke, bola. Kalau paling maskulin tuh main apa? Vokal? Maskulin maco. Bass? Enggak lah. Bass lah gila. Menurutku vokalis bawa gitar udah maco banget anjing. Bassis tuh laki banget, Jim.
Nggak setuju lagi aku. Ini pandangan gue dari SMA lo, nggak berubah lo. Gini lah, basis ya. Kalau di musik itu harus banget dia kawin sama drum. Ya. Bass line-mu itu harus sama drum. Drummu harus sama bass kayak gitu. Karena ngisinya itu kasarnya bass drum yang bernada. Itu bass. Jadi kalau dibilang maco karena dia ngikutin drum enggak maco sih. Enggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Dan enggak dibutuhin juga. Kalau misalnya lagi akustik gak ada bass ya udah gitu. Bass penting nggak sih tapi Buat musik, iya, buat band. Susu. Lagu-lagu EDM gak ada bassnya. Susu lah. Dari dulu ngeliat orang main bass tuh menurut gue ganteng banget Jim. Bass penting buat ngisi low frekuensi, iya. Ya bass yang bernada, bass drum yang bernada gitu. Paling maco ya vokal bawa gitar udah harga mati tuh. Menurut tuh vokalis masih bisa main gitar ya? Nggak harus. Nggak harus. Karena orang ngerti nada itu nggak harus bisa nggak harus ngerti teorinya, kadang bisa langsung praktek. Tapi normalnya harus ngerti. Soalnya kalau nyanyi menurut gue talent. Nah, Bukan hard rock. Nggak sebagus yang punya talent. Ed Sheeran? Kenapa sih? menurutku by talent juga sih Ed Sheeran. Nggak semua orang bisa ngambil nada loh. Tapi kan Ed Sheeran dia sempat nunjukin di podcast siapa gitu. Rekaman dia pas dia umur 14. Itu menurut gue dia ada talent sebenarnya. Tapi nggak diasah aja, Iya. masih belum keasah. Karena bener-bener ada orang yang bener-bener nggak bisa nyanyi, Jod, walaupun dia suka nyanyi. Ibot. Contohnya. Tapi menurut gue itu dia belum pelajarin aja nggak sih? Belum pernah ngeles aja nggak sih? Gini, Enggak sih. ada orang ngerti nada tapi suaranya nggak merdu, nggak enak didengar. Beda. Suara cempreng gitu. Siapa ya contoh suara cempreng di antara kita ya? Mau nyanyi kayak gimana pun walaupun dia ngerti nada ya kalau cempreng Tapi kan kata Baskara cari suara lu. kan suruh nyari bukan suruh pamerin. Cari suara lu, oke. Jangan dipamerin kalau nggak enak. Baskara tahu nada gitu menurut gue. Ada orang yang kayak ibot lah itu gambaran Enggak sempurna. gini. Kalau gue ini masih inilah. Menurut gua orang kayak Ibot, nih ada beberapa orang tipe kalau orang di beberapa hal yang harus diajarin tuh dikte, harus didikte. Contoh, gua Ibot musik dia akan selamanya buta nada sampai ada yang bener kayak kasih course ini lo bot cara-caranya sama seperti gua lu suruh gua nge-gym sampai mati lu ngajarin gua sekali abis itu lu cabut gua besoknya ke tempat gym Lupa. gua nggak akan tahu Formnya yang benar seperti apa? form bisa gua hafal Hmm. tapi gua nggak bakal tahu segala macem proses rumit yang kayak oke, ini berapa kalori, oke, ini berapa Oh. set repsnya, pengembangannya loh. Oke, hari ini gue udah kuat 5 set main dada, besok gue main apa segala macam, terus repeat. Apakah minggu depan gue harus naikin dada gue set dibanyakin deh kakak? Itu gue harus, Ngajarin. makanya setiap kali nge-gym gue pasti hire PT. Lu malas belajarnya. Nah, aku bisa jawab, ya, itu karena malas belajarnya, karena kau nggak suka untuk memahaminya. Gue kasih contoh deh, yang gue paham, yang gue suka banget, Dota. Yang gue suka banget sebenarnya, gue suka banget tapi sampai sekarang masih goblok. Tapi kalau misalnya gue dituntun sama Yuka, dituntun ya, bukan main bareng ya, gue pernah dituntun sama Yuka, bisa, ya kan? Dota, gue suka banget nih, bukan gue malas belajar. Tiap hari gue tonton itu klip-klip Dota, segala macam. Most like bisa gue bilang hampir semua MOBA. Gue tahu semua item kegunaannya apa. Tapi gue nggak pernah, Di situasi seperti ini harus pakai apa gitu? iya gue nggak tahu. Oke, kalau hero ini counternya apa, ya kan? Kalau nonton turnamen kan hero itu aja. Hero-nya bisa itu aja dan ya udahlah segala macam. Tapi kayak oke, timing. Misalnya kan biasanya kan udah ada preset tuh dari AI. Kalau nggak dari guide.
habis bikin sepatu, bikin apa segala macam. Gue nggak bisa tuh kayak Yuka, gue 2000 jam ngentot main Dota. Gue nggak tahu nih timing, oke, apakah gue butuh BKB di menit segini, apakah gue butuh ini. Itu hal yang gue suka gitu. Susah buat gue. Tapi kalau FPS beda cerita. FPS tuh gue bisa kulik dari attachmentnya. Kayak di Alta Force kan itu attachment kan lu harus kulik sendiri. Kayak ini kurang apa gitu. Kakak. Menurut gue sama hal kayak di musik. Menurut gue ya, kayak e-bot menurut gue butuh diarahin ke hal itu aja. Walaupun memang gak bakal sebagus suara lu lah, cuma nggak semenyeramkan dia biasanya kan. Iya, makanya ada mentoknya gitu maksudnya. Paham. Makanya gue bilang itu sebenarnya ada talent yang dibutuhkan juga gitu. Nggak semua orang bisa jadi penyanyi gitu. Orang tahu nada belum bisa jadi penyanyi gitu maksud gue. Gue percaya sama apa yang lu pegang sampai gue punya kenalan orang yang kita berdua les vokal di tempat yang sama. Setahun gue les vokal, outputnya beda. Setahun gue les vokal, guru gue tuh seneng banget ngajarin gue gitu. Tapi setahun orang yang gue kenal les vokal, guru gue menyerah anjing gitu kan. Kayak udah jadi mentok udah kayak gitu. Iya, semua kayak butuh talent itu loh. Bakat. Basic talent itu loh. Sama kayak gue berpikir kalau jadi gamer juga butuh talent jing. Gue gak akan pernah bisa deh itu. Menurutku bullshit sih. Ini dari perspektif pribadi ya. Menurutku talent itu pada basicnya harus suka dulu. Aku paling amat nggak setuju sama aku punya talentnya tapi aku nggak suka. Itu nggak setuju dengan argumen itu aku. Kayaknya talent tuh ada karena suka deh. Kalau bagi aku ya. Gak mungkin orang punya talent tapi dia nggak suka sama hal itu. Kayak ada orang yang bilang talent di basket tapi dia nggak suka sama basket. Bullshit menurutku. Paham maksud tuh nggak? Menurutku basic dari talent itu adalah kau suka dulu sama kegiatannya, apapun itu. Tapi ada orang yang bisa main basket tanpa perlu diajarin dasarnya lo bisa langsung bisa lo, tapi dia emang nggak suka aja. Jago nggak? Ya bisa. Kalau mungkin dia suka dia akan jago. Aku masih bisa mengkonter hal itu sih, mungkin karena dia apa ya, nyerapnya cepet aja. Kalau musik, alat musik bisa pelajarin kalau menurut gua. Musik gue pernah nyoba sih. Bisa kan? Hah? Bisa. Bisa mati gue. Kok belajarnya piano klasik bangsat? Nah, itu kan yang dibiayain mama gue. Iya. Bisa apa sih? Ini emang ribet, piano klasik ribet anjing. Kata gue anjing mati. Maksud gue lu ajarin lah lagu-lagu yang gue suka. Lagu-lagu klasik. Lagu-lagu Beethoven kata gue. Mati lah gue. Tapi belajar musik tuh, kalau belajar musik setuju sih gue itu harus suka dulu sih. Gue ngeliat pemain bass keren ya, orang yang megang bass keren gitu, main bass keren gitu. Gue pernah ngeles bass dulu tuh, pernah mau ngeles bass. Tidur gue, private. Gue kayak gitu. Ketiduran gue. Musik sih jauh sih dari gue. Ngantuk gue bilang. Nggak tahu ya. Musik hal paling jauh dalam hidup gue sih. Thierry Son, kau berkali-kali ngomong gitu, malah kau dideketin anjing. Gak apa-apa deketin. Gini loh, lu mau deketin gue kayak apapun, gue mau nanya lu deh. Setiap kali lu mandi, setiap kali lu apa yang lu buka? Musik kali. Lagu. Musik. Lu Terus? boleh liat history gue, udah. Kayaknya selama maraton, gue denger musik tuh dari sini doang. Gak ada jing sama sekali musik di history gue. Di mobil lu denger lagu gak? Kagak, mobil gue hening. Mau terakhir kau dengerin lagu sama aku setahun terakhir banyak dengerin lagu. Iya, udah pas udah nyetelin. Karena Even dia. Kau inget Move? Move lagu siapa? Dia yang bawa. setiap kali tidak ada musik, kalau gue lagi mandi kamar, buset hening banget. Itu Arab yang ngomong. Musik kali, segala macem. Itu hal pertama. Alasan kedua kalau gue setel musik,
kalau gue nggak setel musik. Ada momen dia kayak menurut kau, aduh udah menurut kau udah anjing, musik dah anjing, musik deh. Menurut kau sih udah paling anjing kata gue. Diajak ngobrol gak seneng ngentot. Gue kalau nyetir sukanya hening. Jadi gue sering banget, gue mulai denger lagu Jepang juga gara-gara Grace. Jadi awal-awal pacaran sama Grace itu dia setelah lagu Jepang sampai kayak udah lama pacaran, gue kayak boleh nggak sesekali ikutin aturan cara aku nyetir. Bagaimana? Aku matiin radio, nyetir. Gelisah tuh dia, gelisah. Sekarang udah terbiasa dia. Sampai sekarang gue ada rasa nggak enak gitu, kayak setel musik aja Gris. Terakhir gue pesen tuh sini dari BSD yang gue habis ambil Libur kemarin ulang tahun Grace. Itu enggak ulang tahun Grace enggak, karena ada Baba yang habis Sincia. Gue balik ke sini. Perjalanan 1 jam 20 menit. No lagu sendiri. Tapi gue kadang-kadang ya masih suka begitu sih. Karena gue kalau lagi nyetir tuh bisa mikir juga, sambil nyetir sambil mikir gitu. Iya. Mikirin apa gitu. Bisa tuh diem tuh. Dapat banyak ide tuh sambil Iya. nyetir. Tapi Jod, banyak orang pengen main di panggung pesta pora Jod. Banyak musisi Dia pengen nggak main. menolak itu mas. Gue nggak nolak, cuma gue nggak nolak. mau. Iya, dia nggak suka aja. Gue nggak suka. Gila loh, kesempatan bisa ditonton segitu banyaknya kemarin kita di pesta pora sebagai headliner, sebagai closing. Dia nggak minta mas. Gue nggak minta. Sebelum kita Sheila on Seven loh. Ya gue nggak minta. Kalau Ara bilang kayak, Jod lu terserah mau naik apa enggak, dia akan nggak naik. Enggak. Itu gila loh anjing, kesempatan yang amat sangat gila sih. Di mata musisi kan iya. Di mata musisi Iya. gila. Iya. Tapi di mata pedagang seperti ini. I don't give a fuck. Mungkin dia akan lebih excited begitu kita tampil di pesta pora, dia dikasih tahu itu konser berapa income kayaknya. Gue nggak peduli. Itu mau preferensi lah kalau itu. Jumpers itu berkali-kali panggung, paling gede paling berapa ya penonton? Paling 5.000 10.000 paling Jumpers. Itu pun selalu opening ya. Openingnya Jirox, openingnya Kota, Berarti openingnya Wali. Berarti bisa gue bilang The Jumpers kalah sama debut gue ya. Kalah di Jumpers kalah sama debutmu. Kalah. Debut gue sih closingan Pesta Pora. Sorry deh, bukan salah. Closingan Alobeng. Halo, Be. Sorry ya, gue sih manggung selalu closingan. Ya, itu kalah, kita kalah di 3 situ. kali lo Halo Bank Passport sinkronan gila. Closingan. Gue sih main di closingan. Itu gila. Itu tujuan 85% musisi kayaknya lo. Iya, closingan hari terakhir. Itu gila Tampil loh. di closingan Halo Kecuali Bank Pespor hari terakhir kan. Oh iya, Passport hari kedua. Itu gila cuy anjing. Mungkin lu. Apa rasanya jadi opener ya? Gentot. Enggak lah, tapi enggak sama seperti inilah. Gue sampai sekarang belum pernah ngerasain. Memang kadang tuh dunia tuh nggak adil, cok. Hal yang gue, ya inilah faktanya dunia ya. Dunia tuh nggak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nggak selalu mengabulkan keinginanmu. Iya, gue sampai hari ini gue masih punya cita-cita gue mau jadi pro player tier 1 tim Indo atau tim luar. Game PC nggak pernah kesampaian. Tier 1 udah sampean tuh, boom. Dominator kan gue tuh talent doang, boom. Game HP. Tapi kalau kamu mau ngejar mimpimu ya, ini sekarang kalau kita ngomong andai-andai. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa secara skill, umur, umur ya. tanggung jawab. Udah tidak bijak gitu. Dan lu tahu kan orang-orang kiri seperti kita yang fuck game mobile. Dulu kan fuck game mobile. Pakai mobile. Iya kan? PUBG Mobile dulu gue bilang PUBG kocok. HP dikocok-kocok gitu gue main PUBG PC dulu kan, sekiri itulah.
Ini nih, dikasihnya kita saking kirinya aku sama aja tuh sempat sharing. Kita itu nolak salah satu game mobile dengan harga tinggi zaman dulu. Kita game nolak ini- salah satu game mobile. game ini meledak banget. Gamenya meledak banget dulu. Kita tolak dengan harga yang tinggi lagi karena kita nggak suka main game mobile. Kiri itu gua kasih tahu tuh dealingnya sih Kiri banget gitu. di zaman itu miliaran bro, Lu ngambil ya. nggak ambil karena sesimpel Enggak game mobile. Itu dia mau launching di Indonesia tuh. dia mau launching. Anjing. Aku masih inget kalau aku nolaknya pada saat aku makan gado-gado di pinggir kaki di kaki 5 gitu lah. Ah enggak, makan gado-gado lagi. Anjing masih miskin padahal. Sok-sokan. Ironis itu ironis. Sok-sokan sumpah. Itu Itu ironis, sok-sokan. Makanya gue bilang jangan adu kiri sama gue. Kalau sama Arab jangan adu kiri sama gue. Iya. Tanya dong nyesel nggak? Itu ya. Nyesel. Nyesel. Kita udah bahas berdua nyesel. Andai waktu itu kita ambil iya ya anjing. Gue tuh kayak langsung kayak kayak mungkin ya manusia tuh history repeat itself gitu loh. Ini sama kayak orang radio nolak TV tuh. Ya kan? Iya sih. Kayak gitu sih. Udah kiri loh. Emang sih kiri loh. Video Sama kayak orang dulu apaan sih TikTok kalah ya? Semua jadi TikToker sekarang. Emang nggak bisa Blay. Emang kalau zaman udah berubah tuh lo harus adaptasi. Adaptasi. Itu yang kita nggak ambil ya. Kita nggak pernah bisa adapt dulu. Terlalu ngambil apa yang kita suka sih. Kalau tahu gamenya, kau bakal kaget sih Mike. Kalau tahu gamenya ya, apa yang kita tolak. Gue ketik deh di ya. Tuh goblok. tuh. Tolol, kita berdua tolol. Gue mau ngerokok lagi. Saking ironisnya. Sumpah, kita berdua tolol banget. Ternyata menolak di sambil makan gado-gado itu belum ironis ya. Yang ironis adalah ketika gue tahu gamenya ya teman-teman. Tolol, kita berdua tolol, jujur ku akuin. Tolol banget. Itu ironisnya di situ guys. Tapi waktu itu, maksudnya gue baru cerita tuh pas ini. Jadi gue nggak tahu histori dia dulu nolak, dia juga nggak tahu histori gue dulu nolak. Tapi bisa gue bilang gue 2 orang pertama yang ditawarin. Iya, bener-bener. Mungkin pada saat itu kita 2 gamers yang gede pada saat itu. Tapi kita tolak. Tapi jujur angkaku nggak M. Seingatku 800-900an angkaku. Ya udah Ya udah M ya, gede. tetap. Belum M, nggak sampai Tapi udah M. gede banget. Kalau nggak salah tuh tawarannya M gara-gara dulu mungkin gue menang subscriber kali waktu itu. Waktu itu mungkin. Ironis anjing. Ironis. Ternyata sambil nolak sambil makan gado-gado belum terlalu ironis guys. Malu anjing. Malu. Kalian boleh tebak-tebak sendiri lah ya. Andai kan di Nggak bakal gue jawab gamenya apa. Nggak bakal. Andai bisa ngulang waktu, iya ya andai kita ambil. Udah gede kita sekarang. Genre gamenya pun nggak bakal gue kasih tahu. Terlalu tolol ini soalnya anjing. Ya Allah. Kita kiri. Kiri, lo orang kiri sih. Ya Allah. Kiri mentok itu. Tapi balik lagi, sama kayak mimpimu tadi. Kalau kita balik ke SMP, kalau kita dulu ambil kita nggak di sini, Blay. Ya, tapi kan bisa hidup gue nyaman. Bisa hidup gue nyaman gitu loh. Goblok banget loh. Mungkin lebih sukses, Blay.
Nggak perlu setiap hari berhadapan sama kamera dan ekspektasi orang, Blay. Mungkin gue bakal jadi orang yang donate. Iya dong. Walaupun chance itu mungkin kecil ya. Mungkin gue bisa kayak donate Mike manis deh, gue spam gitu, sejuta gini terus. Mungkin John adalah orang-orang yang nyuruh Aloy dan Yuka nyebur, mungkin loh. Anjing. Kiri. Tolong. Tapi kalau ada satu kesempatan setelah ini ya, kesempatannya mungkin bukan bidang yang lu orang suka-suka banget. Duitnya pun tidak besar, tapi mungkin akan mempercantik portofolio. Contoh, opener stand up spesialnya Raditya Dika. enggak terlalu besar. Kan mempercantik portofolio. Sabar dulu. Dilimitasi anjing. Opener stand up spesialnya Regen misalnya. Ambil ya? Aku sih kepikiran ya pada saat kita datang spesial show-nya Radit dan dibilang Radit, lu bisa jadi stand up comedian tuh kepikiran gitu. Ada, karena kan stand up comedian aku bisa masuk ke tipe yang prepare dulu, habis gitu nge-show gitu. Iya. Aku nggak bisa langsung tembak lucu gitu. Mungkin kalau di prepare bisa lucu kayak kau gitu kan. Ini kalau di prepare misalnya, kayaknya bisa deh aku jadi stand up comedian, kayaknya ya. Aku ambil sih. Ambil ya? Ambil sih. Nggak ada tapi nggak apa ya? Gak apa-apa. Sama kayak aku, bukan apa ya, aku ngedram ini duitnya jauh, Mike. Jauh. Lebih baik aku di sini, jujur. Lo ambil aja. Bang Regen telepon lu, Jot. Tolong jadi opener gue ya. Bikin set 10 menit aja. Bentar Gen. Gue pikirin dulu bentar. Itu pasti jauh pertama gue. Pasti gue akan berunding sama diri gue sendiri cukup lama. Gue mau tanya, Bang, terima kasih offernya. Deadline-nya kapan kira-kira gue bisa kasih keputusan? 3 hari lagi, Jot. Gue telepon 3 hari lagi. Stand up banget, Bang. Gue bisa bantu di hal yang lain gak? Nggak, gue mau lu jawab bener gue, soalnya lu paling cocok personanya, misalnya gitu. Menurut gue Aloy bisa, Bang. Dilempar banget. Ya enggak. Gak tau ya, Mak ya. Aku yakin dia bisa. For sure aku yakin 4 Set Brothers itu yang paling cocok di stand up comedian. 4 Set Brothers. Ini yang lain member sisa 9 dari selain Set Brothers ya. Kayaknya cuma kita berempat yang cocok di stand up comedian. Kalau kondisi sekarang sih gue nggak setuju. Siapa menurutmu? Karena dengan orang udah kenal lu dan persona lu itu udah cheat code. Iya, Lu nggak butuh materi yang bagus. Anggaplah sebelumnya. Enggak, Dengan gaya hidup kita, dengan cara berpikir kita. Misalnya bersembilan nih, menurutmu siapa aja yang cocok jadi stand up comedian? Kalau misalnya kita nggak terkenal. Kita bukan siapa-siapa ya. Tapi dengan gaya gaya Dengan berpikir hobi, kita, berarti gitu ya? dan. Ini kita berempat bisa. Kita berempat doang dari 9 ya. Kita berempat doang menurut Arab bisa. Oh iya, Arab ya. oke gue ambil sih kalau di game. Rian lu ambil. Siapapun kayak gue ambil. Gue udah mulai inilah never say no deh. Yuka kan Set Brothers, Blay. Kayaknya cuma Set Brothers doang yang jadi stand up comedian ya. Sama Arab tadi. Gue kayak bisa tapi spesialis off air. Iya. Aku setuju di bagian itu. On air nggak bisa kayaknya. On air emang banyak komika besar pun nggak bisa on air sekarang.
Panji itu bukan termasuk orang yang bisa main di on air. Dia kalau di TV nggak pernah lucu. Paling gede chat saya Yuka sama Niku sih stand up. Yuka paling besar. Ah, kau juga anjing. Yuka. Kau pertama kali stand up pecah di depan Panji lagi. Nih guys ya, Sad Brothers punya rencana yang udah lama tapi nggak kejadian-kejadian. Kita mau open mic ke salah satu komunitas stand up. Itu nggak kejadian sampai sekarang. Kan sekarang iya kan udah di ini kan udah di scheduling open mic-nya di roasting YB di acaranya Panji. Mati lu anjing kata gua. Banyakin lu ngomong lu. Kejadian kan sekarang. Yang nonton banyak lagi anjing. Jadi gue nggak expect sih ternyata golnya ke arah sana pas kemarin. Kamu kira di sini anjing. Mati lah kata gua. Bisa ambil hari libur kan? Ibu gak termasuk kriteria Mas P. Ibu jalan kan bikin materi, dia baca aja dia suka gak? Sumpah, dia ngejelasin terusnya tol banget gitu. Ibut enggak. Ibut Dia baca aja dia gak suka baca. Ada udah di otak dia langsung dar lo kayak gitu. Sebenarnya sama kayak Brevi Aloy sih, udah mulai kayak gitu. Aloy karena masih belajar basic MC, gue masih yakin dia bisa lah. Vicong karena bisa ada basic Tongkrong. pengalaman dan pengetahuan, gue yakin masih dia bisa lah. Ibu sih enggak gue. Bukan bidangnya. Dia baca aja, dia gak suka baca. Semua orang membaca, dia gak suka. Dua Top rel tier dia bagus tuh, iya. Tulisannya bukan komedi kan tulisannya. Guys, ayo tidur guys, sumpah dah. Sumpah, ini jam 6 loh. Kok harus bangun jam segitu? Nggak sehat guys.